Welcome to Bars to Bars. Halo guys, balik lagi di Omura TV bersama gue Gus Ali. Jadi kali ini kita bakal Bars to Bars lagi setelah sekian lama gue nggak Bars to Bars. Dan akhirnya kita Bars to Bars bersama motor impian gue. Jadi gue baru aja ngambil nih motor. Dan jadi ini kita akan langsung bahas Husqvarna Nuda 900R. Sebenarnya apa sih Husqvarna itu? Kalian mungkin tahu kalau kalian sudah jadi subscriber Omura TV cukup lama, sekitar berapa minggu yang lalu Omura TV ngupload Husqvarna Enduro 701. Tapi kalau kalian lihat ini, sebenarnya kok ini motor apa sih bang? Ini trail, ini naked, ini sport. Nah kalau kalian lihat STNK-nya, ini masuknya kategori trail. Padahal bentuknya sih, ya sebenarnya trail, supermoto, ya kita bakal bahas itu nanti. Nah, gue kepengen bahas itu sejarahnya sedikit. Husqvarna ini kok bisa ada di Indonesia, dan ini kok tipe ini kayak nggak ada lagi. Jadi berawal dari tahun 2007, BMW mengambil alih Husqvarna Motorcycle, jadi punya mereka. Selama berapa tahun sampai akhirnya 2011 muncullah Husqvarna Nuda ini. Tapi pada tahun 2012-2013an, BMW menjual Husqvarna ke KTM. Nah, KTM, Husqvarna itu kan kayak setipe banget. Nah, motor ini dikeluarkan 2011 dan masuk di Indonesia sekitar tahun 2012. Jadi kalau kalian googling tuh, nah ada pasti pameran antara IMS atau Gias, motor ini ada. Tapi cuma sekitar 13 unit doang, dan cuma tahun itu doang adanya. Nah kembali lagi, 2011 saat dikeluarkan motor ini, berarti ini masih karakter BMW dan Husqvarna. Jadi kalau kalian lihat sebenarnya karakternya ini BMW dan Husqvarna disatukan. Dan motor ini tidak berlanjut lagi kan. Kalian pasti nanya, kenapa gua kok memilih Nuda 900R? Mungkin subscriber lama juga tahu, gue senang banget sama Royal Jordanian. Dan dia menggunakan motor ini, dari awal nih motor keluar dia udah make. 2012 tuh dia udah make. Nah kalian pasti bilang juga, bang di Indo kan juga udah banyak nih pasar-pasar yang model-model seperti ini. Kayak MT-07, Duke 790, MT-09. Pokoknya karakter-karakter yang torsi, master torsi, dan suaranya yang enak banget. Nah, gue memilih ini karena emang dari nih motor keluar dulu, ya tapi motor keluar 2011, gue baru tahu 2013, gue udah suka banget. Tapi waktu itu kan belum kerja, masih kuliah, jadi masih bingung juga, cuma menikmati aja. Tapi alhamdulillah sekarang motornya ada di sini. Sekarang kita bahas look. Pasti kalian juga bakal bilang, ini kok motor kelihatan pendek, seperti yang tadi opening tadi. Gue begini, set, kaki gue nyampe. Nah, ini motor udah gue minta dipendekin. Aslinya itu 8 cm lebih tinggi. Jadi kita minta fork depannya itu diturunin. Habis itu yang shock belakangnya yang ohlinnya itu dipendekin juga. Jadi gue pendekin tuh sekitar 8 cm, 10 cm. Biar gue bisa lebih nyaman bawanya. Habis itu kalau tinggi banget sebenarnya emang lebih oke secara look, gagah banget. Trail banget gitu kan. Tapi gue setelah dipendekin ini gue jadi lebih yakin. Jadi itu tinggi aslinya aja, itu tuh kurang lebih hampir sama Husqvarna Enduro 701 yang ada di Omura Racing. Jadi, tapi dia nggak setinggi itu. Nah, kalau yang Enduro tuh udah emang tingginya tinggi banget. Nah, kalian juga pasti nanya, bang kenapa ngambil warna merah? Setahu gue di Indo cuma ada warna merah. Padahal sebenarnya tuh Nuda itu ada dua warna, hitam dan merah. Tapi ada juga nih argumen-argumen di internet, karena Nuda tuh juga ada dua tipe bro. Dua tipenya itu Nuda 900 dan Nuda 900R. Sebenarnya sih selain dua tipe ini, ada satu lagi tipe Nuda yang bernama Nuda RR. Singkat cerita, sebuah company Jerman bernama Zuppin membuat Nuda versi Enduro yang dinamakan Nuda RR. Dan cuma dibuat 30 motor sedunia. Nah, Nuda 900 yang biasa, itu belum termasuk kayak part-part yang sudah terpasang di sini. Jadi bedanya itu Nuda 900R itu shocknya udah ohlin, pengeremannya sudah Brembo yang tipe racing. Habis itu fork depannya sudah pakai sah. Fork depannya sudah menggunakan sah. Pokoknya ini. Nah, yang bikin gue suka sama ini motor bukan cuma desainnya doang yang timeless, tapi lu lihat dari lampu depan, lampu belakang, dia tuh emang unik banget. Bahkan gue di jalan sering ditanya, bang ini motor apa? Saking uniknya.
Kalau dari depan kayak orang-orang tuh bilangnya kayak belalang atau kayak serangga yang siap, kalau jengking gitu, yang siap gigit gitu. Habis itu rantainya di kanan, knalpot di kiri, membuat itu punya karakter sendiri, keunikan sendiri gitu loh. Jadi kita udah lihat looknya, mesinnya secara keseluruhan ganas banget. Terus mesinnya pakai apa sih ini? Berapa cc-nya? cc-nya 898 cc, tapi dibilangin Nuda 900R. Mesinnya menggunakan mesin BMW F800. Jadi kalau kalian lihat motornya Bakti itu yang pernah mampir ke sini yang digeber-geber tuh, F800-nya yang pakai thermic noni. Nah, itu mesinnya sama persis kayak ini. Tapi penempatan mesinnya beda dan sudah, kalau Bakti kan F800, kalau ini 900. Jadi sudah ada yang di bore up dari pabrikannya yang membuat suaranya itu indah sekali. Nah, kalau kalian lihat nih motor, mungkin kelihatannya keker banget berat. Padahal enggak, ini motor cuma 174 kilo. Jadi kalau lu samain kayak motor-motor 250 cc, beratnya sama. Kalau lu bandingin sama Ninja 250, MT25, di mana mereka beratnya cuma 168 kilo, itu beratnya sama kayak ini. Ini gue ngomongin berat kosong ya, belum diisi sama bensin. Tangkinya juga kecil. Tangkinya cuma 11 liter. 900 cc 11 liter. Boros dong bang? Enggak. Motornya ini irit banget. Dengan horsepower yang 105 horsepower, bensinnya itu cuma 1:21. Mantap bukan? Oke guys, sekarang kita bakal bahas modifikasi apa saja yang sudah terpasang di Nuda ini. Saat gua ngambil Nuda ini masih full standar semuanya. Walaupun beberapa udah diganti, tapi full standar semuanya. Kalau lu ngomongin modifikasi di motor Husqvarna itu seperti kayak melengkapi aja, karena motornya secara motornya tuh udah hampir perfect. Nah, orang-orang mungkin mikirnya kayak tadi gue sebutin, Nuda 900 biasa sama Nuda 900R itu beda, udah ada Ohlin, udah ada ini itu. Jadi banyak yang ngira Ohlinnya ini itu modifikasi, padahal enggak. Ohlin, Sachs itu bukan modifikasinya. Modifikasinya itu yang pertama kita sudah masang handguard bark buster. Lalu yang kedua kita sudah pasang engine guard head co-backer. Nah, yang baru dipasang ini sebenarnya ini aja karena biar aman. Motor kayak gini, ini udah langka. Part-partnya ini kayak body gini-gini, ini kena, nangis loh. Karena sudah tidak ada penggantinya. Jadi wajib lo kasih proteksi seperti ini. Lalu yang terakhir, knalpot. Knalpot masih silencer standar, tapi headernya udah diganti aero, jadi membuat lebih ada power lagi dan suaranya lebih ngeblar dikit. Suaranya seperti ini. Nah sekarang kita bakal bahas riding position. Bisa kalian lihat kalau ini diberdiriin, gue tegak banget, tapi kaki gue jinjit. Nah ini gue jinjit ini sudah terbantu karena ini motor sudah dipendekin sekitar 8 cm. Bayangin kalau nggak dipendekin, gak bakal nyampe kaki gue. Gue napak pun bisa, tapi gue harus ngebuang badan kayak gini dan kaki kiri gue bakal jauh banget. Itu gue nggak sangat-sangat tidak menganjurkan kecuali kalau lagi berhenti santai. Kalau gue dua kaki seperti ini sih hampir nggak nyampe, kayak terbang-terbang dikit. Tapi enak ya karena ini motor cukup ringan dan dia balance banget, jadi gue nggak merasa terbanting banget dan gue nggak merasa ragu. Jadi sih gue cukup nyaman pakai motor ini, biarpun gue tetap harus jinjit seperti ini. Jadi gue mau jelasin sedikit, ada beberapa poin sebenarnya. Motor ini torsinya gede, yang gue rasain. Buat macet-macet enak, dan kita bisa lihat jalanan cukup rame, tapi kadang terpancing untuk ngebut gitu kan.
Jadi ini ride impression gua adalah garis besar ini motor enak. Tapi kalian lihat langsung aja pas gua bawa ya. Ini suara keras banget gara-gara knalpotnya baru aja diganti. Ya emang suara Nuda tuh kayak gitu tuh. Jadi emang suara mesinnya, suara knalpotnya emang gila. Oke. Gila, suara keras banget. Yang pasti sih untuk motor ini torsi yang pertama gue omongin ya. Jadi ini emang torsinya gede banget. Jadi kalau lu ngegas, lu nggak bisa ngegas kayak motor-motor bisa lu gas itu nggak bisa. Lu ngegas itu harus santai banget, dikit-dikit. Jadi gini nih, lihat ya nih ya. Lihat cara gue ngegas nih. Nih, lihat tangan gue. Gua tuh sampai kayak nggak pindah, tapi suaranya udah kelihatan ngegas banget kan. Nah yang kedua itu pengeremannya ini kan dia sudah pengereman racing juga kan, karena dia 900R pengereman Brembo yang tipe race gitu-gitulah pokoknya. Jadi pengeremannya tuh sangat-sangat pakem, jadi harus hati-hati juga kalau belum terbiasa. Habis itu setelah pakai motor ini, gue pakai motor lain kok remnya kayak nggak pakem, padahal emang ini remnya yang Nuda ini terlalu pakem gitu loh. Nih lihat ya, tuk jadi harus dikit-dikit ngeremnya, harus santai dulu. Tapi emang semua motor gitu sih, dapetin feel-nya dulu baru lu bisa set enak bawanya. Ini torsi nih. Jadi lu mau gigi 2, gigi 3, gigi 4 tetap narik motornya. Jadi lu harus hati-hati banget kalau pakai motor torsi segede ini. Walaupun kalau lu bilang, "Bang, sama MT-09 itu gimana?" gitu kan. Kalau gue bilang sih lebih gila MT-09. Karena kalau MT-09 tuh lu bawa santai itu nggak bisa tenang. Tapi kembali lagi ya, kalau lu udah terbiasa sama motor ya, pasti kucing, anjir kucing bahlul gila. Itu kenapa di jalan, Pus? Kalau lu udah terbiasa sama motornya, pasti sih ya lama-lama terbiasa juga. Yang torsi pun lama-lama bisa lu bawa santai juga gitu loh. Kayak misalnya lu lihat RJ, dia pakai Super Duke tuh harian gitu loh. Filteringnya pakai Super Duke. Padahal Super Duke tuh torsinya kayak Shaiton gitu kan, gede gila torsinya cuy. Gede bener. Mungkin untuk sementara ini ride impression gue baru itu. Nanti kita bakal update lagi kalau udah pakai 6 bulan gitu kan, baru ketahuan banyak kan. Tapi yang pasti gue paham kenapa Royal Jordanian memilih motor ini. Ini motor enak banget, gue suka banget, gue nyaman banget. Jadi kalau teman-teman yang tertarik sama motor-motor kayak gini, yang torsi ini, kalian wajib coba. Tapi jangan cobain maunya gue. Oke, jadi itu sedikit ride impression dari gue. Balik lagi ke Omura Racing. Oke, tadi kita udah cerita-cerita banyak kenapa gue milih motor ini, sampai udah tes geber, sampai kita udah nyeritain modifikasinya. Nah, kedepannya gue bakal modif-modif lagi. Di Omura Racing ini kan banyak nih part-part unik kan. Menurut kalian enaknya abis ini modif apa? Komen di bawah ya. Jadi itu aja dari gue. Jangan lupa subscribe ke channel Omura TV, dan jangan lupa juga follow TikTok, Instagramnya Omura TV, dan follow IG gue juga, Gus Ali. We see you in the next video. Goodbye.